Bapak sempat sedikit mention juga betapa pentingnya kita untuk melakukan perluasan pasar ke negara-negara lain begitu. Lalu negara mana yang menurut Bapak ini potensial untuk dijadikan alternatif pasar selain Amerika Serikat dan juga China? Ya, kita kan memiliki negara-negara yang sudah menjalin kerjasama bilateral maupun multilateral. Kita juga bisa memperkuat posisi perdagangan domestik di negara-negara ASEAN. Kita juga memiliki bilateral agreement misalkan dengan SEPA Australia, dengan ASEAN Plus ya dengan China. Kemudian kita juga sudah masuk di sebagian negara Eropa ada perjanjian bilateral. Nah ini yang menurut saya ini dimanfaatkan ya untuk meningkatkan volume perdagangan kita dengan pihak-pihak yang tentu sampai saat ini tidak ada persoalan dengan hubungan dagang. Bahkan sudah diikat oleh sebuah perjanjian, oleh agreement yang tentu ini bisa menjadi akses gitu ya, akses kemanapun. Ini kan kebijakan Trump ini kan bukan hanya terhadap Indonesia, tapi kepada banyak negara gitu ya. Oleh karenanya kalau kepada banyak negara, ya kita juga bisa melihat negara mana saja yang tentu juga terkena tarif dan itu bisa menjadikan pasar baru gitu. Bisa menjadi perluasan pasar sehingga kita juga memiliki akses dan momentum ini menurut saya penting untuk dijadikan komunikasi perdagangan yang lebih intensif. Dan suasana menurut saya, suasana kebatinan dari negara-negara yang ada ya memang dengan situasi ini pasti memiliki hal yang sama. Oleh karena misalkan Kanada, ya dengan Kanada kan bisa juga kita akses dengan memperkuat perdagangan dengan Kanada. Oleh karenanya para duta besar menurut saya ini harus mulai aktif betul dan kemudian bagaimana membuka dan melakukan perluasan pasar ekspor kita sehingga paling tidak bisa mengurangi terhadap ketergantungan pasar di Amerika Serikat. Gitu. Baik, lalu komoditas-komoditas apa yang menurut Bapak ini bisa menjadi pionir untuk menghasilkan kerjasama-kerjasama dengan pasar-pasar alternatif? Ya ada banyak yang prospek sebetulnya ya. Dan bahkan kalau melihat sumber daya alam kita yang tentu masih bisa dikembangkan, misalkan sawit ya. Sawit ini kan juga komoditas yang renewable, yang bisa diperbarui, masih bisa kita luaskan. Derivatif dari produknya juga tinggi, kemudian value added-nya juga tinggi. Oleh karenanya ini bisa dikembangkan. Nah kalau kemudian juga kita sedang menggalakkan hilirisasi, tentu juga kita harus menawarkan end produknya apa yang kira-kira ini bisa masuk kepada negara-negara tujuan pasar kita. Nah pada sisi lain juga kita memiliki keunggulan misalkan nikel yang tentu ini sebagai bahan untuk membuat baterai EV. Nah, kita lihat sekarang sudah mulai ada kerjasama. Kita juga sudah menawarkan misalkan dengan Qatar, ya, dengan Qatar dan negara-negara di Eropa. Ini kan bisa menjadi perluasan pasar baru. Dan menurut saya masih banyaklah peluang ya yang bisa kita lakukan. Kita sebagian besar ekspor kita sebagian besar itu adalah komoditas. Oleh karenanya dengan kemampuan kita memproduksi komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan di dunia, rasa-rasanya kita masih punya optimisme bahwa perekonomian kita masih bisa kita jaga ke depan. Baik, lalu aspek apa yang perlu dibenahi apalagi di bidang ekspor impor untuk bisa lebih gampang lagi mempermudah adanya alternatif-alternatif pasar baru untuk menggantikan Amerika Serikat dan China? Ya, yang sering dikeluhkan adalah regulasi dan pelayanan birokrasi. Menurut saya ini penting gitu ya. Bahwa situasi seperti ini jangan lagi kemudian ada birokrasi yang mempersulit terhadap sistem perdagangan kita, terhadap tata niaga kita. Oleh karenanya menurut saya birokrasi, kemudian pungutan-pungutan yang tidak perlu dan yang menyebabkan efisiensi ini terjadi ya kita coba kedepankan gitu. Nah selama bahwa kita mampu untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah, kemudian birokrasi yang lebih sederhana dan kecepatan untuk bisa memberikan perizinan, saya kira ini juga akan menarik gitu. Dengan situasi ekonomi yang seperti ini, ya kita juga harus melakukan percepatan dalam berbagai aspek yang ini menjadi tuntutan para pelaku di bidang usaha maupun di bidang ekspor impor. Nah kalau ini dilakukan menurut saya juga akan bisa mengkonversi terhadap permasalahan yang saat ini dipicu oleh karena
tinggi yang diterapkan oleh pemerintahan Trump. Baik, evaluasi dari DPR seperti apa upaya pemerintah untuk bisa melakukan pembenahan tersebut? Ya, regulasi kami tentu harus ditinjau ulang gitu, mana yang bisa dilakukan percepatan-percepatan, kemudian perizinan-perizinan yang menyumbat terhadap sistem perdagangan yang lebih efisien gitu ya. Ini juga harus menurut saya dievaluasi. Kemudian pintu keluar masuk yang mungkin saja gitu ya, karena saya masih banyak mendengar dan mendapatkan laporan masih ada pungutan-pungutan liar, ya tentu ini harus dihilangkan gitu. Dan kalau kemudian bahwa semuanya dapat dilakukan dengan tata niaga yang efisien, tata niaga yang birokrasinya lebih cepat, dan kemudian memberikan daya dukung terhadap sistem perdagangan dalam negeri maupun ekspor maupun impor, menurut saya ya sekali lagi ini akan menjadi optimisme kita, momentum untuk memperbaiki terhadap sistem tata niaga kita, dan tentu ke depan insya Allah ini akan meningkatkan percepatan pertumbuhan ataupun kemampuan kita untuk meningkatkan ekspor.